Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau ngebahas tentang cara pengobatan untuk merpati yang terkena cacingan. Apa obatnya, jenis cacing, dan cara kerja obatnya, dan apa saja yang perlu diperhatikan ketika akan mengobati burung cacingan dan setelah burung diobati ya. Jadi akan saya bahas secara lengkap. Ini termasuk requestan Om Kamil dari Cilacap, katanya Bang agak didetilin gitu ya. Karena memang video yang lama saya udah buat, cuman kurang detail, hanya cara pemakaiannya saja. Kalau cara pemakaian sih mungkin semua orang juga bisa ya. Ya, lanjut aja teman-teman. Ya, cacing sendiri sangat merugikan ya buat burung, terutama untuk flyer ya, untuk semua burung lah ya, merugikan. Itu karena burung dikasih makan, dikasih nutrisi, dikasih suplemen dan sebagainya, yang nyerapnya justru bukan burungnya tapi malah cacingnya. Jadi cacingnya yang sehat, bukan burungnya ya. Jadi mau kasih jamu segala macam jadi nggak ngaruh. Jadi yang malah yang sehatnya cacingnya gitu kalau terkena cacingan. Nah, oleh sebab itu kita harus membasmi ya cacing-cacing yang ada di usus burung biar nutrisi yang dikasih ke burung itu bisa terserap sempurna gitu. Cacing yang nyerang burung macam ya, banyak macamnya. Cacing pita, ada cacing gelang, ada cacing kremi, ada cacing apalagi ya, cacing cambuk mungkin ya. Apa banyak lah ya jenis cacing-cacing yang bisa nyerang khusus pada burung. Ya, sebelum lanjut ke cara pengobatannya, berbagai macam cara pengobatannya, saya mau sedikit jelasin dulu beberapa obat cacing yang sering dipakai di pasaran ya. Ini untuk umum, untuk manusia dan untuk hewan lainnya. Yang pertama itu piperazine. Ini obat cacing atau bahan dasar yang biasa dipakai untuk efektif ya, untuk cacing kremi, cacing tambang. Nah, piperazine ini bisa dikasih sesudah dan sebelum atau sebelum makan ya. Jadi bisa dikasih sebelum makan atau sesudah makan. Itu cara kerjanya, dia melumpuhkan cacing, jadi cacingnya itu dibuat pingsan, dibuat tidak nempel ke usus, akhirnya terbawa keluar fases gitu. Yang kedua, piratel pamuat. Piratel pamuat ini sangat sering sekali ya dipakai untuk manusia ya, terutama di beberapa produk obat cacing. Nah, piratel pamuat bisa efektif untuk membunuh cacing gelang, cacing kremi, cacing tambang, tapi kurang efektif terhadap cacing cambuk ya. Dan piratel pamuat bisa diberikan saat sebelum atau sesudah makan gitu ya. Cara kerjanya, dia juga melumpuhkan cacing dan bisa menghancurkan ya, bisa menghancurkan cacing, merusak beberapa jaringan dan akhirnya cacing keluar terbawa. Yang ketiga, levamisol. Levamisol itu sangat efektif sekali untuk cacing gelang ya, tapi kurang efektif terhadap cacing tambang dan cacing cambuk. Pemberiannya lebih baik ya sambil dikasih minum ya, atau dikasih makan sedikit, karena levamisol ini agak sedikit bikin mual gitu ya. Cara kerjanya sama, melumpuhin cacing, akhirnya cacing keluar. Yang keempat, mebendazole. Nah, mebendazole ini sangat efektif untuk cacing kremi, cacing cambuk, cacing gelang, cacing tambang, termasuk telur-telurnya gitu. Jadi kalau bahan dasarnya mebendazole itu cukup mungkin sekali kasih aja ya, jadi dia udah habis sama telur-telurnya. Nah, bagusnya dikonsumsi dengan makanan-makanan, jadi sambil makan gitu ya. Misalnya makan terus minum obat cacing itu dikasih. Kalau mungkin untuk merpati mungkin bagusnya makanan yang berlemak ya, seperti kacang atau millet ya. Yang kelima, albendazole. Albendazole ini sangat efektif untuk cacing pita, cacing gelang, cacing tambang, cacing cambuk, cacing kremi, termasuk telur-telurnya. Itu cara kerjanya, dia menghambat nutrisi pada cacing, jadi cacingnya itu nggak bisa nyerap nutrisi di tubuh inangnya atau di tubuh burung, jadi akhirnya cacingnya mati ya, terbawa keluar fases. Tuh, sangat bagus dikasih saat ada makanan, dan terutama makanan yang berlemak, lebih cepat terserap gitu ya. Yang keenam ada praziquantel. Praziquantel ya, apa ya, saya sebut susah ya, pokoknya tulisannya praziquantel. Itu sangat efektif untuk cacing hati dan cacing skitosoma. Nah, ini biasanya buat manusia ya, tapi mungkin burung jarang dipakai biasanya.
Yang paling sering dipakai untuk hewan atau untuk ternak biasanya bahannya yang pakai albendazole ya dan levamisol. Itu yang dua bahan itu yang sering dipakai untuk hewan. Yang ketiga piratel pamuat sebenarnya bisa, cuman mungkin harganya agak sedikit tinggi karena albendazole dan levamisol ini harganya lumayan cukup rendah ya, relatif rendah. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai yang piratel pamuat nggak masalah gitu ya. Nah itu yang sintetis ya. Yang alami itu bisa perasan daun ini pepaya ya, perasan daun pepaya, lalu akar daun pepaya, buah pinang, buah wortel, dan apa lagi ya, bawang dicampur dengan garam. Nanti mungkin kalau yang alami saya bikin bahasan tersendiri ya, karena kalau yang alami itu terkendala di cara pemakaiannya, karena harus ada pengolahannya dulu gitu. Jadi nanti saya mungkin bahas terpisah. Nah untuk kali ini saya mau bahas yang pemakaian yang sintetis. Nah di sini saya ada 4 produk ya yang biasa saya pakai. Yang bisa saya pakai itu ada 2 sebenarnya. Yang saya bukan endorse ya, tapi emang biar mempermudah teman-teman biar nggak nanya merek apa. Yang pertama ini ya, Combantrin. Ini yang anak sama Combantrin cair, yang tadi tablet. Yang kedua ini ya dari Vitares lah ya, Albenos. Nah mungkin yang kalau barangkali susah nyari obat-obat cacing bisa juga pakai ini, cacing Excitor atau biasa buat ayam ya, dari Medion. Nah dari keempat ini saya mau praktekin yang dua ya. Ini bahan dasarnya piratel pamuat, dia lebih aman di lambung ya, maksudnya lebih nggak bikin lebih mual gitu ya di lambung. Nah ini bisa dikasih saat burung belum makan atau sesudah makan. Jadi mungkin ada yang bilang dulu ya di video sebelumnya mungkin harus dipuasain dulu atau harus sebelum makan, tapi sebenarnya ini bisa diminum setelah makan ternyata. Kalau yang ini justru harus dikasih makan, terutama dikasih makan berupa kacang ya atau yang berlemak, jadi lebih bagus gitu. Nah saya mau praktekin yang ini aja ya. Kalau yang ini obat khusus hewan di belakangnya ada aturan pakai, jadi nggak usah dikasih tahu. Yang pertama cair ya, ini saya biasa pakai untuk burung di kandang umbaran. Nih kandang banyak kan, burungnya banyak nih, ada berapa 13 atau 15 ekor gitu. Jadi kalau saya kasih satu-satu ini pegel ngasihnya, akhirnya pakainya permudah pakai ini. Caranya gampang ya, tinggal dilarutin aja ke air, karena ini berapa ya isinya? Ini tuh isinya berapa mili sih? 10 mili ya. 10 mili ini biasa dicampur dengan setengah liter air atau 400 mili lah ya. Ya pokoknya 2 gelas aqua atau 2 wadah minum ya, dicampur, diaduk-aduk. Lalu saat burung habis makan nih, biasanya kan pada haus nih, pada minum. Nah itu dikasih. Nanti burung pada minum, enggak rasanya enak kok, kayak rasa jeruk ya, karena ini buat anak-anak gitu. Jadi nggak terlalu berubah rasa, burung juga masih suka, masih doyan minum, maksudnya masih mau minum gitu. Jadi nggak usah susah tanya pegang satu-satu, biar aja dia minum sendiri-sendiri sesuai dengan porsinya gitu. Ini yang pertama ya, yang Combantrin cair. Yang kedua, kalau misalkan Combantrin tablet yang kayak gini, ini harus dipotong. Jadi satu tablet itu bisa 10 atau 8 ya. Kalau 10 saya susah potongnya gitu biasanya. Biasanya saya potong 8 ya, 8 bagian gitu. Ya patah. Kalau saya sebenarnya favoritnya ini ya, karena dia lebih banyak membunuh cacingnya dan lebih bersahabat di perut burung. Jadi obat cacingnya nggak dimuntahin lagi gitu. Jadi masuk ke burung. Cuman harganya yang kurang bersahabat. Dan susah ya ngebaginya.
Nah, kalau yang tablet ya, kematian tablet cukup ya. Tadi udah saya bagi 8 atau 10 ya. Kalau 8 itu untuk burung dewasa, kalau 10 itu untuk burung-burung yang kecil. Ini masih aman ya. Tinggal dibuka mulutnya, dimasukin saja. Nah, itu tadi beberapa cara ya yang bisa dikasih ke burung. Nah, khusus untuk bahan-bahan yang tadi yang saya sebutin ya, yang tidak membunuh telur, itu harus dilakukan pengulangan. Pengulangannya kapan? Seminggu ya. Jadi misalkan gini loh, dia karena obatnya itu efektif hanya untuk burung dewasa, cacing dewasa dan cacing remaja. Jadi cacing-cacing yang udah berbentuk cacing itu bisa dibunuh oleh bahan-bahan tadi ya yang saya sebutin. Nah, tapi telurnya itu belum terbunuh, ibaratnya belum mati. Jadi telur cacingnya itu masih ada. Jadi nanti pas seminggu telurnya menetas jadi cacing lagi gitu ya. Jadi kayak percuma aja ngasih obat cacing. Akhirnya penggunaannya harus diulang. Kayak kombantrin nih, kalau pakai kombantrin atau bahan piratel pamot itu harus diulang seminggu lagi misalkan. Karena kenapa seminggu? Karena di jarak seminggu itu telur cacing menetas semua lah ya, udah menetas semua, tapi belum sempat bereproduksi cacingnya gitu. Jadi belum sempat telur lagi ya. Pas itu di seminggu dikasih lagi, akhirnya cacingnya habis ya, menetas gitu. Kalau untuk bahan-bahan yang tadi yang saya sebutin yang ngebunuh telur itu cukup sekali saja atau sekali dosis saja. Jadi sekali pemberian udah. Nah, kapan diulang lagi? Diulangnya itu sekitar 3 sampai 6 bulan sekali gitu ya. Jadi nanti 6 bulan ke depan dikasih lagi kayak tadi, atau misalkan 3 bulan ke depan dikasih lagi kayak tadi, tergantung kondisi burung. Dilihatin ya gejala-gejalanya, atau misalkan burung yang sering main di tanah atau sering diumbar itu lebih cepat kena cacingan dibanding burung yang dikurung atau player. Makanya untuk player biasanya dikasihnya pas mabung atau pas istirahat aja. Nah, apa aja sih yang perlu diperhatiin sebelum ngasih obat cacing ke burung? Karena obat cacing itu termasuk obat-obatan yang keras ya. Jadi dia selain merusak cacing, justru juga menghambat penyerapan kalsium pada burung. Jadi yang perlu diperhatikan, jangan dikasih ke burung yang lagi giring ya. Itu biasanya menghambat pembentukan telur. Karena kenapa? Cara kerja obat cacing itu salah satunya itu mengganggu ya. Jadi pemberian obat cacing itu mengganggu penyerapan kalsium. Jadi si burung itu tidak sempurna nyerap kalsiumnya. Akhirnya apa yang terjadi? Biasanya bulu-bulu itu agak kusem. Lalu telur biasanya susah keluar lama. Kadang ada Om Kamil dari Cilacap ya, "Bong, kok dikasih obat cacing kok nggak nelor?" Ya karena memang pada saat dikasih obat cacing itu burung itu terganggu penyerapan kalsiumnya. Nah, salah satu pembentukan telur itu kan ada kalsium. Jadi gagal ya, bikin telurnya gagal terbentuk gitu. Nah, akhirnya ya jadi nggak nelor kalau misalkan ini kalau dikasih obat cacing, atau pembentukan telurnya kurang sempurna ya. Jadi jangan dikasih ke burung yang giring, atau apalagi indukan yang lagi habis sabut telur ya. Nanti dikasih. Lalu jangan dikasih ke player yang lagi main, lagi musim lomba nih, lagi bulan-bulannya lomba gitu, lagi bulan-bulan lomba. Akhirnya kelihatan burung gejala-gejala cacingan. Nah, itu jangan dikasih obat cacing yang dari bahan-bahan kimia. Karena kenapa? Nanti dia penyerapan kalsium atau nutrisinya terganggu, akhirnya bulu-bulu rusak dan kondisi tidak fit gitu. Akhirnya tidak akan jalan ya, ikut lomba juga gitu. Lalu jangan juga dikasih ke burung piikan sebelum usia satu bulan ya. Jadi burung-burung yang masih piikan nyicit kayak gitu jangan dikasih, karena emang dia mengganggu penyerapan nutrisi. Jadi takutnya si burung malah malnutrisi ya. Jadi kasihnya nanti kalau udah ngumbar udah bisa terbang gitu. Apalagi ya? Oh iya, jangan dikasih juga ke indukan yang lagi ngeloloh. Nanti anaknya ikutan keloloh cacing gitu. Ya, bagusnya dikasih ke burung yang lagi istirahat atau indukan yang lagi nelor nih. Telurnya udah keluar 2, kasih obat cacing. Atau telurnya udah keluar 2, indukan lagi ngeram seminggu, kasih obat cacing. Soalnya nanti pas anaknya netes, dia udah bebas cacingan gitu. Jadi udah ngelolanya udah bagus. Lalu dikasih ke player saat musim istirahat. Jadi misalkan player lagi mabung nih, ya udah kasih itu.
Nah, untuk pelayaran yang lagi jalan tapi kena cacingan, nanti saya kasih triksnya di video selanjutnya aja. Dan penggunaannya disesuaikan dengan bahan yang dipakai ya. Jadi teman-teman liatin dulu nih bahannya apa aja gitu ya. Diliatin, jangan asal beli merek ini merek anu gitu. Kita harus tahu dulu bahannya apa gitu. Nah, ini peperazin nih. Ini Piratel Pamuat ya. Piratel Pamuat. Kalau yang ini albendazole gitu. Jadi harus tahu. Jadi setiap bahan dasar obat cacing itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Kalau misalkan dikasih ini nih, tapi tetap cacingan, bisa jadi cacing yang menyerang itu kurang efektif diobati oleh cacing yang obat cacing yang ini. Jadi harus diseling dengan obat cacing yang lain gitu. Cuman penggunaannya jangan dibarengin ya, nanti penggunaannya dipisah gitu. Ya itu aja sih ya yang perlu diperhatikan. Jadi jangan khawatir kalau misalkan terus juga jangan terlalu khawatir kalau burungnya dikasih obat cacing itu muntah-muntah, atau misalkan bulunya kurang cerah atau terlihatnya kusem gitu, karena memang cara kerja obat cacing seperti itu ya. Jadi dia agak sedikit mengganggu pencernaan, jadinya mual, dan mengganggu penyerapan kalsium, jadinya bulunya agak sedikit kusem gitu ya. Dan kalau yang mau nelor biasanya telurnya agak telat-telatan dikit, atau bahkan jarang atau nggak jadi ya gitu. Ya gitu aja teman-teman ya. Saya rasa cukup aja lah ya, nggak usah detail-detail banget, nanti malah kepanjangan videonya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, dadah.